Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menyampaikan laporan hasil praktikum IoT dengan topik ThinkSpeak. Program pertama yang akan saya bahas adalah LED Control pada ThinkSpeak. Jadi berikut ini adalah program pertama untuk ThinkSpeak, yaitu LED Control. Namun untuk pertama kali pada saya memulai praktikum ini, kita perlu menginstal library ThinkSpeak terlebih dahulu. Nah, jadi library-nya yang ThinkSpeak buatan MathWorks. Ya, jadi saya mulai pembahasan untuk program yang pertama. Di sini ada include untuk menginclude library-nya ThinkSpeak, dan ada ESP8266 untuk Wi-Fi. Lalu yang ini ESP8266 untuk web server. Lalu di sini ada channel number. Ini adalah channel ID ThinkSpeak akun saya, jadi diisikan di sini. Lalu selanjutnya ini ada konstan karakter, jadi ini tidak akan berubah-ubah nantinya pada saat program dijalankan. Di sini ada SSID WiFi yang saya gunakan. Jadi WiFi-nya itu ini hotspot namanya, dengan password berikut ini. Selanjutnya ada variabel integer namanya LED dan LED 2. Lalu ini WiFi client, ini untuk membuat klien pada jaringan ThinkSpeak web server. Selanjutnya memulai membuat web server pada port 80 atau port HTTP. Selanjutnya ada fungsi setup. Ini yang pertama pin mode. Untuk pin D5 itu modenya menjadi output. Lalu pada fungsi setup ini pin D5 itu dimatikan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada pin mode untuk D7, masih sama modenya itu output. Jadi pin D5 sama D7 ini nanti LED 1 dan LED 3 pada Node MCU. Lalu sama dimatikan terlebih dahulu LED 3 atau pin D7. Setelah itu memulai serial monitor dengan baut 9600. Lalu memulai modul WiFi dengan SSID dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi ini untuk SSID dan passwordnya. Setelah itu ada perintah while. Jadi apabila nilai status WiFi itu tidak sama dengan WL_connected, itu jadi apabila WiFi-nya belum terkonek, nah itu serialnya akan menampilkan ini titik. Nah, setelah WiFi-nya sudah connect, jadi kan while-nya tidak berjalan lagi, lalu dilanjutkan dengan menampilkan lokal IP WiFi yang sudah didapat. Selanjutnya server on. Jadi ini backslash-nya itu menentukan rute atau path yang diambil dari web servernya. Jadi nanti kalau dijalankan kan nanti menjalankan webnya dari lokal IP ini. Jadi nanti rutenya HTTP lokal IP tersebut. Lalu pada saat menyalakan server, pada saat mengakses HTML-nya dijalankan fungsi ini handle on connect, nanti ada. Lalu ini menjalankan klien pada ThinkSpeak. Setelah itu memulai web server yang sudah dibuat.
Selanjutnya ada fungsi loop. Lalu yang pertama pada fungsi loop ini server handle client. Jadi ini agar servernya bisa memproses permintaan HTTP dari HTML yang sudah dibuat nantinya. Lalu ini LED, jadi ini variabel LED itu bernilai ngambil nilai dari membaca file pada ThingSpeak. Jadi sini karena LED 1 saya ada di file 1 pada ThingSpeak, jadi yang pertama ini channel 1 itu channel ID-nya tadi sudah ada di sini, jadi dipakai ini. Lalu ini satunya itu berarti file 1. Jadi nanti LED nanti nilainya sama seperti nilai file 1 pada ThingSpeak. Lalu ada perintah, jadi apabila LED 1, LED bernilai 1, maka dijalankan digital write pin D5 itu hidup. Jadi LED 1 nanti akan hidup. Else if apabila LED-nya bernilai 0, ya jadi maka digital write pin D5 nanti akan mati. Selanjutnya untuk LED 2. LED 2 itu mengambil field 2 pada ThingSpeak. Jadi nanti apabila field tersebut bernilai 1, maka LED 2 juga nilainya akan 1. Lalu lanjut masih sama perintah if, jadi apabila LED 2 bernilai 1, maka digital write pada pin D7 itu nanti akan hidup. Lalu else if apabila LED 2 nilainya 0, maka pin D7 akan dimatikan. Selanjutnya, nah ini ada fungsi handle on connect. Jadi fungsi ini nanti akan dipanggil saat server dihidupkan. Nah di fungsi handle on connect ini ada HTML-nya. Jadi ini server send, jadi server nanti akan mengirimkan 200 itu berarti kayak OK-nya di HTML, jadi nanti ada 401 itu nanti berarti nggak bisa dan lain-lain. Kalau ini 200 berarti seperti berjalan dengan normal. Lalu ini server akan mengirimkan berbentuk HTML teksnya. Jadi ini untuk nilai yang dikirimkan. Di sini ada send HTML. Jadi untuk send HTML ini, jadi ini isinya HTML-nya. Di sini ya HTML seperti biasa. Di sini ada head-nya, ada judul, lalu style untuk HTML tersebut. Ya, lalu ini pembuatan class-nya, ada button 2, lalu button on mode aktif. Jadi kalau mode aktif ini nanti warnanya berubah jadi ini, dan seterusnya. Nah, jadi yang penting itu ada di sini ya. Ini apa? Seperti tautan. Jadi kalau kita memencet tombol button on yang pertama, nah itu nanti akan membuka tautan berisi link berikut. Nah link ini, tautan ini nanti itu akan mengupdate nilai dari file 1 HTML jadi bernilai 1. Ya, jadi ini kelihatan. Nah, cara mengubah nilainya itu dengan API key. Jadi ini dari ThingSpeak-nya nanti dimasukkan ke sini. Ya, jadi nanti apabila mengklik tombol tersebut nanti akan pergi ke tautan ini, yaitu mengubah file 1 menjadi nilainya 1. Di bawahnya ini untuk mematikan
button yang pertama LED 1 ini fill 1 jadi sama dengan 0. Lalu untuk yang LED kedua atau di pin D7 ya ini untuk fill 2 nilainya menjadi 1. Lalu dan selanjutnya ada fill 2 ini untuk mematikan berarti sama dengan 0. Ya, jadi ini nanti programnya itu berjalan dari sini. Apabila WiFi sudah connect akan mengirimkan local IP-nya. Lalu kita tinggal membuka local IP tersebut ke browser kita, nanti akan berjalan dari HTTP-nya. Jadi HTTP local IP tersebut, local IP ini. Nanti setelah muncul webnya, nah nanti itu sudah bisa kelihatan tampilannya. Di sini bisa kita otak-atik untuk tombolnya mau mematikan LED atau menyalakannya. Jadi ketika tombol tersebut kita klik, nanti fill 1 nanti akan bernilai 1 seperti sesuai dengan tombol yang diklik. Nah, ketika fill 1 maka jadi di sini LED-nya itu sama dengan 1 karena yang ini untuk membaca di fill 1. Jadi nanti LED akan menyala, LED D5 dan seterusnya. Jadi berikut ini adalah video demonstrasi dari program LED control yang sudah saya jelaskan. Di sini program sudah saya upload. Terlihat pada serial monitor sudah didapat local IP dari WiFi. Beralih ke browser, lalu buka local IP tersebut. Ya, jadi sudah terlihat tampilan HTML-nya. Di kiri ada tampilan untuk ThinkSpeak, itu terdapat widget untuk LED 1 dan LED 2. Di sini saya coba nyalakan untuk LED 1-nya. Terlihat LED 1 sudah menyala, dan pada widget di ThinkSpeak juga terlihat sudah menyala. Setelah itu saya akan mencoba menghidupkan untuk LED 2 atau di pin D7. Sudah terlihat bahwa LED sudah menyala. Pada ThinkSpeak widgetnya juga sudah berubah. Lalu di sini ada grafik mati hidupnya LED, yang di atas untuk LED 1 atau D5, yang di bawah untuk LED 2 atau pada pin D7. Selanjutnya saya akan coba untuk mematikan kedua LED. Yang pertama akan saya matikan LED pada D5. Nah, itu LED terlihat sudah mati. Pada grafik di fill 1 juga terlihat turun. Untuk widgetnya juga mati. Lalu untuk LED D7 saya matikan. LED-nya sudah terlihat mati, dan pada widget di ThinkSpeak-nya juga mati. Dan pada grafiknya sudah diupdate ya. Program yang selanjutnya adalah program untuk monitoring DHT atau sensor suhu. Berikut ini adalah program kedua untuk monitoring DHT11. Jadi yang pertama sini ada include library-nya DHT, lalu include library-nya untuk ESP8266 Wi-Fi. Setelah itu di sini ada string untuk API key. Jadi ini write API key-nya akun ThinkSpeak saya. Jadi ya ini write API key saya. Lalu terdapat 3 konstan karakter. Di sini ada untuk SSID. Jadi SSID WiFi yang akan digunakan nanti adalah ini hotspot dengan password berikut. Dan untuk karakter server nanti terdapat ini untuk servernya api.thinkSpeak.com.
Lalu define DHT pin pada D3, jadi DHT itu terdapat pada pin D3-nya. Lalu untuk menjalankan DHT dengan DHT pin yaitu D3 dan tipe DHT-nya yaitu DHT11. Setelah itu memulai klien dengan library WiFi client. Lalu void fungsi setup. Jadi memulai serial monitor dengan baud 9600, diberi delay sedikit yaitu 10 milisecond. Lalu memulai pembacaan DHT-nya. Setelah itu ini ada menampilkan string connecting to, lalu tampilan nilai SSID, jadi ini nanti akan tampilkan. Lalu memulai modul WiFi-nya dengan SSID dan password yang sudah ditentukan. Setelah itu perintah while, jadi apabila status WiFi tidak sama dengan terkonek, maka serial akan print titik. Jadi dengan delay sepanjang 500 milisecond. Lalu apabila WiFi sudah terkonek, nah maka akan serial akan menampilkan string berikut atau WiFi connected. Setelah itu void loop atau fungsi loop. Di sini ada float H, variable float namanya H, itu nilainya dari pembacaan humidity atau kelembapan pada DHT. Lalu untuk variable float T, itu nilainya dari pembacaan temperatur DHT11. Lalu fungsi perintah if, jadi ini apabila variabel H atau T itu error atau nilainya tidak dapat dibaca, maka akan menampilkan string berikut, fail to read from DHT sensor. Setelah itu ini klien akan menyambungkan ke server. Jadi servernya itu adalah ini, api.thingspeak.com dengan port 80 atau HTTP. Lalu ini ada string post string, ya post str, ini ada variabel kecil-kecilan. Ya, ini nilai yang pertama itu nilai API key-nya dari write API key dari sini. Setelah itu ini jadi di string post str ini itu nanti akan ditambahkan ini dan field 3 sama dengan yaitu, lalu selanjutnya ditambahkan string dari nilai variabel. Jadi itu nanti akan diubah nilainya jadi bentuk string variabel T. Lalu selanjutnya field 4, jadi nanti yang field 3 itu isinya itu untuk ke suhu, ya field 4 nanti untuk kelembapan. Nah, lalu selanjutnya ini untuk nilai variabel H jadikan bentuk string. Setelah itu klien itu akan memulai mengirimkan data yang akan dikirim. Jadi ini ada metode post, jadi untuk mengirimkan data dari klien ke web server. Ya, ini versi HTTP-nya dengan host, yaitu hostnya api.thingspeak.com. Lalu connection close, jadi ini nanti connectionnya ditutup, sudah tidak akan ada koneksi yang dilakukan lagi setelah ini. Nah, lalu menuliskan lagi berikut thingspeak API key, isinya itu adalah API key, write API key thingspeak saya.
Lalu content type, jadi ini seperti formatnya, format data akan dimasukkan. Jadi formatnya itu adalah berikut ini: application slash x www form your URL encoded. Nah, lalu content length, jadi ini untuk menunjukkan panjang kontennya, nilainya itu ada pada yang di bawahnya. Di sini ada post string length, jadi mengambil data di post string itu nanti panjangnya berapa. Jadi post string itu yang ini ya. Nah, setelah itu ini berarti selesai dan datanya dikirimkan. Datanya itu post string, post str dengan formatnya nanti dari ini, dengan format seperti ini. Nah, setelah data dikirim, lalu pada serial monitor di Arduino IDE nanti menampilkan ini ada string temperatur, lalu menampilkan nilai dari variabel T. Setelah itu string degree Celsius, lalu dilanjutkan humidity atau kelembapan, lalu menampilkan nilai dari variabel H. Setelah itu string persen dan ada string send to ThinkSpeak. Setelah itu kliennya di stop, lalu serial monitor akan menampilkan string waiting. Nah, nanti di fungsi loop ini akan diulang dengan delay setiap 1 detik. Berikut ini saya akan tunjukkan wiring untuk DHT11. Yang pertama dilakukan adalah memasang modul DHT11-nya terlebih dahulu dengan posisi yang ada pada video. Untuk wiring, jadi karena ini video minggu lalu agak berbeda untuk pinnya. Jadi untuk minggu ini itu saya memakai pin D3 sesuai programnya, pin D3. Nah, untuk yang satunya itu disambungkan ke output DHT-nya. Setelah itu untuk saklar DHT11-nya bisa dinyalakan. Berikut ini adalah hasil demonstrasi dari program monitoring DHT11 atau sensor suhu. Sini programnya sudah saya upload atau saya run. Ya, pada serial monitor sudah menunjukkan pembacaan dari DHT11. Ada temperatur dan humidity. Nah, berikut adalah tampilan dari file 3 dan file 4 pada ThinkSpeak. Pada file 3 itu adalah untuk suhu, file 4 adalah humidity. Di bawahnya terdapat widget untuk menunjukkan suhu yang terbaca. Lalu ada widget untuk kelembapan. Sekian video laporan hasil praktikum IoT mengenai ThinkSpeak. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.